Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 1 menulis teks laporan hasil observasi. Kita akan belajar kegiatan 2, menemukan topik dan gagasan utama dalam laporan hasil observasi, ada di halaman 8 sampai dengan 15. Baik, Ibu langsung membahas. Pada pembelajaran B, kita akan belajar mengenal topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Sebuah teks memiliki topik dan gagasan utama, begitu juga dengan teks laporan hasil observasi atau LHO. Teks laporan hasil observasi mengangkat sebuah topik dengan tujuan untuk menjelaskan topik tersebut secara terperinci dan apa adanya kepada pembaca. Kegiatan 2 anak-anak menemukan topik dan gagasan utama dalam laporan hasil observasi. Materi membaca, kalian mungkin sering mendengar kata topik dan gagasan utama. Namun, tahukah kalian perbedaan di antara keduanya? Bacalah perbedaannya dalam tabel berikut. Topik merupakan ide atau pokok pembicaraan dalam teks atau karangan yang menggambarkan keseluruhan isi karangan. Topik bersifat umum. Selanjutnya, gagasan utama. Gagasan utama merupakan ide utama atau inti pembicaraan yang ada dalam sebuah paragraf. Gagasan utama juga disebut ide pokok. Gagasan utama bersifat khusus. Ibu membacakan contoh dalam teks sepeda anak-anak. Sepeda adalah kendaraan yang umum dipakai anak SMP Perwira. Setiap hari puluhan pelajar mengayuh sepeda ke sekolah dan menaruhnya di tempat parkir khusus sepeda yang dibangun sekolah 2 tahun lalu. Datang ke sekolah dengan sepeda seperti menjadi sebuah kebanggaan. Anak-anak yang dahulu diantar orang tua mereka dengan mobil atau sepeda motor, kini memilih ke sekolah dengan bersepeda. Kita cermati anak-anak, kalimat yang digarisbawahi mengandung gagasan utama. Ini merupakan kalimat utama anak-anak, biasanya ada di awal paragraf. Sepeda adalah kendaraan yang umum dipakai anak SMP Perwira. Selanjutnya topiknya adalah sepeda. Sebuah teks laporan hasil observasi memiliki topik-topik tertentu. Kalian dapat menemukan topik itu dengan mudah melalui cara berikut. Pertama, perhatikan judulnya. Terkadang, judul juga menunjukkan topik yang ada dalam sebuah teks. Ajukan pertanyaan, apa yang paling banyak dibahas dalam tulisan tersebut? Perhatikan hal yang dibahas dalam paragraf pertama dan terakhir. Terkadang penulis menunjukkan topik dalam paragraf pertama dan terakhir. Amati kata-kata yang paling sering muncul. Saat menjelaskan idenya, penulis akan menggunakan kata-kata khusus yang ia gunakan berulang kali. Amati peristiwa yang paling sering dibahas. Saat menjelaskan idenya, penulis akan menyebutkan beberapa peristiwa yang memiliki makna sama. Amati petunjuk gambar. Terkadang penulis menyertakan gambar untuk mendukung tulisannya. Gambar ini berkaitan erat dengan topik dalam tulisan. Berbekal cara di atas, kalian dapat menemukan topik teks penumpang bus kota. Ajukan pertanyaan. Apa yang paling banyak dibahas dalam tulisan tersebut? Aktivitas penumpang bus kota. Perhatikan judulnya, penumpang bus kota. Perhatikan hal yang dibahas dalam paragraf pertama dan terakhir. Paragraf pertama membahas bus kota yang penuh penumpang. Ada penumpang yang berdiri karena tidak mendapat tempat duduk. Paragraf terakhir menjelaskan penumpang prioritas sebagai penumpang yang seharusnya didahulukan untuk mendapat tempat duduk.
Selanjutnya, amati kata-kata yang paling sering muncul, yaitu kata penumpang. Amati peristiwa yang paling sering dibahas, yaitu penumpang prioritas yang duduk di dalam bus kota. Amati petunjuk gambar. Gambar menunjukkan ibu hamil, ibu dengan anak balita, dan penyandang disabilitas duduk di dalam bus kota. Dari jawaban-jawaban tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa topik teks penumpang bus kota adalah situasi yang dialami penumpang saat berada dalam bus kota yang penuh penumpang. Berdasarkan topik tersebut, tujuan utama penulisan teks ini adalah untuk melaporkan situasi yang ada dalam bus kota secara lebih terperinci. Untuk lebih memahami topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi, kalian dapat membaca teks laporan hasil observasi berikutnya. Bacalah teks laporan hasil observasi berikut ini dengan cermat. Ibu bacakan teksnya, anak-anak. Sepeda motor di Indonesia. Saat ini, sebagian besar jalan-jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Banyak orang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, baik alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. Ada bermacam-macam tipe sepeda motor. Ada sepeda motor jenis sport yang berkecepatan tinggi, bersuara bising dan biasa digunakan oleh pembalap. Ada sepeda motor skuter matic yang dapat hidup otomatis tanpa menggunakan operan gigi manual. Ada sepeda motor bebek manual tanpa kopling. Ada sepeda motor trail yang biasa digunakan di medan berat atau off-road. Terakhir, ada sepeda motor cruiser yang dikenal dengan motor gede atau moge yang berkecepatan tinggi. Sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya cukup terjangkau. Dengan uang 15 juta rupiah, orang sudah bisa memiliki sepeda motor baru. Selain itu, sepeda motor juga dapat dibeli dengan cara cicilan melalui lembaga pembiayaan dan bank-bank. Kemudian itu membuat jumlah pengendara sepeda motor di Indonesia semakin meningkat. Sepeda motor bermanfaat sebagai alat transportasi pribadi. Ia digunakan untuk pergi bekerja karena termasuk salah satu alat transportasi yang hemat. Dengan bahan bakar seharga Rp7.800 per liter, pengendara sepeda motor bisa menempuh jarak sejauh 47 km. Selain itu, sepeda motor juga bermanfaat untuk memudahkan pengendara dalam mengakses rute-rute sulit, gang-gang sempit, dan jalan-jalan yang macet untuk mencapai tujuan. Sepeda motor hanya boleh dikendarai oleh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Jika ada pengendara sepeda motor berusia di bawah 17 tahun, mereka akan dikenakan sanksi tilang. Setiap pengendara sepeda motor diwajibkan memakai helm, membawa SIM dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, serta harus mematuhi semua rambu-rambu lalu lintas. Selain sebagai alat transportasi pribadi, sepeda motor juga digunakan sebagai alat transportasi publik, yaitu sebagai ojek, baik ojek konvensional maupun ojek online atau ojol. Ojek konvensional biasanya disebut ojek dan merupakan alat transportasi yang menggunakan sepeda motor tanpa aplikasi, sedangkan ojol merupakan alat transportasi yang menggunakan sepeda motor dan aplikasi khusus dalam menerima pesanan. Saat ini, sebagian besar ojek sudah beralih ke ojol. Mereka bergabung dengan mitra perusahaan pengelola aplikasi ojol. Keberadaan ojol cukup diminati karena tidak hanya melayani jasa transportasi antar jemput penumpang, tetapi juga melayani pesanan makanan, antar jemput barang, berbelanja, dan lain-lain.
Demikianlah laporan mengenai sepeda motor dan manfaatnya sebagai salah satu alat transportasi publik yang keberadaannya tidak bisa diabaikan di Indonesia. Lanjut ke materi jelajah kata anak-anak. Ada beberapa kosakata baru dalam teks tersebut. Kalian dapat membacanya dalam kotak jelajah kata berikut ini. Selain itu, kalian juga dapat menemukan arti kata-kata berikut ini di dalam kamus. Baik, Ibu mulai dari kata operan artinya kiriman atau perpindahan. Manual artinya dilakukan dengan tangan atau kaki. Selanjutnya, kopling artinya bagian mesin kendaraan yang mengatur perpindahan gigi. Hissing artinya bersuara keras. Rute artinya jalur atau jalan yang dilewati. Mitra artinya teman atau pihak tempat menjalin hubungan kerja. Lanjut ke materi berlatih anak-anak, tugas individu. Pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui cara menemukan topik dalam sebuah laporan hasil observasi. Sekarang kalian dapat menggunakan pengetahuan itu untuk mengerjakan latihan berikut. Yang pertama, menemukan topik pada teks sepeda motor di Indonesia. Gunakanlah kolom di bawah ini untuk membantu kalian menemukan topik. Laporan hasil observasi sepeda motor di Indonesia. Ajukan pertanyaan, apa yang paling banyak dibahas dalam tulisan tersebut? Manfaat sepeda motor sebagai alat transportasi. Perhatikan judulnya, sepeda motor di Indonesia. Perhatikan hal yang dibahas dalam paragraf pertama dan terakhir. Paragraf pertama membahas jalanan di Indonesia yang ramai oleh sepeda motor. Paragraf terakhir membahas sepeda motor sebagai alat transportasi publik. Perhatikan kata-kata yang paling sering muncul. Kata-kata yang paling sering muncul adalah sepeda motor. Amati peristiwa yang paling sering dibahas. Banyak orang Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi pribadi atau publik. Amati petunjuk gambar. Gambar menunjukkan jalanan yang ramai oleh pengendara sepeda motor. Tugas kedua anak-anak, menemukan gagasan utama atau ide pokok setiap paragraf pada teks laporan hasil observasi sepeda motor di Indonesia. Paragraf ke-1, gagasan utamanya, jalanan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Paragraf kedua, gagasan utamanya, sepeda motor adalah alat transportasi yang digerakkan oleh mesin. Paragraf ketiga, gagasan utamanya, harga sepeda motor di Indonesia cukup terjangkau. Paragraf keempat, gagasan utamanya, sepeda motor sebagai alat transportasi pribadi. Paragraf kelima, gagasan utamanya, sepeda motor dikendarai oleh WNI yang berusia 17 tahun ke atas dan memiliki SIM. Paragraf keenam, gagasan utamanya, sepeda motor sebagai alat transportasi publik. Dengan mengisi tabel di atas, kalian berlatih membedakan antara topik dan gagasan utama. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.